Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dea Midah dengan NIM 2101786 dari kelas keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang telenursing sebagai intervensi untuk keperawatan di masa depan, yaitu mata kuliah sistem. Definisi dari telenursing. Telenursing merupakan teknologi informatika keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi, dan komputer untuk mengkomunikasikan dan mengolah data, informasi, dan pengetahuan dalam memberikan praktik asuhan keperawatan. Nursing akan berkaitan dengan asosiasi aspek legal, peraturan etik, dan kerahasiaan pasien sama seperti telehealth secara keseluruhan. Nah, telenursing adalah penggunaan teknologi, telekomunikasi, dan informasi untuk memberikan praktik perawatan secara jarak jauh. Nah, dengan adanya telenursing ini, jadi sesuatu yang sederhana seperti mengirimkan fax, catatan medis ke pengiriman asuhan keperawatan yang lebih kompleks ke rumah pasien melalui penggunaan kamera dan teknologi komputer tersebut. Nah, jadi pemanfaatan teknologi telenursing ini dalam keperawatan pasien dengan skizofrenia membangun jembatan antara pasien dan perawat dan menghasilkan hal positif mengenai kepatuhan pengobatan. Nah, selanjutnya ada lingkup telenursing. Nah, telenursing ini tumbuh pada tingkat yang lebih cepat di banyak negara karena ada beberapa faktor tersebut yang menimbulkan telenursing ini berkembang, yaitu menurunkan biaya perawatan kesehatan, kemudian meningkatkan cakupan perawatan kesehatan ke tempat yang jauh, mengatasi peningkatan kekurangan perawat, kemudian mengurangi jarak dan penghematan waktu perjalanan, menjauhkan pasien dari rumah sakit, dan kualitas perawatan meningkat. Selanjutnya ada manfaat telenursing. Di sini kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk bagi perawat, jam kerja fleksibel, kepuasan dan kenyamanan kerja, efektivitas biaya. Nah, dari aktivitas biaya menurun, biaya transportasi meningkat, penghasilannya, efisiensi, peluang untuk mengembangkan keterampilan meningkat. Nah, untuk pasien, ekonomis dan efisien, meningkatkan partisipasi aktif keluarga, memberi kunjungan ke pasienkes, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan keperawatan, meningkat kenyamanan pasien dan keluarga. Kemudian manfaat telenursing bagi rumah sakit, yaitu mengatasi kekurangan perawat, meningkat kapasitasan tempat tidur, menghemat waktu kerja, menyediakan layanan untuk lebih banyak klien dan dengan jangkauan lebih luas. Jadi, untuk manfaat telenursing ini dengan adanya teknologi ini banyak banget manfaatnya untuk perawat, pasien dan rumah sakit. Di sini kita jelaskan telenursing di Indonesia secara singkat saja ya. Telenursing di Indonesia masih terbatas di bidang pendidikan. Kemudian penerapan telenursing pada klien dengan skizofrenia di Indonesia. Kemudian kendala-kendala telenursing di Indonesia. Kemudian tren masa depan. Kemudian ada telenursing in Brazil. Nah, kita jelaskan secara singkat juga ya. Kita lihat aja dari sini, yaitu mental health line, tujuan mental health line. Kemudian 3 jenis informasi, kemudian usaha-usaha strategis untuk mengimplementasikan telenursing. Nah, telenursing dapat dan harus menggunakan struktur yang ada dalam perguruan tinggi secara maksimal dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia keperawatan antar institusi, pendekatan guru dan siswa sekaligus memperkaya dan memperkuat pengalaman belajar. Nah, jadi peran perawat tersebut yaitu pemberian asuhan keperawatan, komunikator, edukator, advokat, konselor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari pengerjaan ringkasan dari telenursing tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.